Pernah nggak sih otak kalian tuh kayak ngerjain kalian sendiri? Nah, kali ini kita bakal bedah satu cerita yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya nunjukin betapa gampangnya pikiran kita itu melenceng. Ini kisah tentang gimana sebuah tugas yang super gampang bisa berubah jadi bencana total cuma gara-gara satu kesalahan kecil di kepala kita. Kayaknya kita semua pernah deh ngalamin ini. Niatnya ke warung mau beli A, pulangnya malah bawa B. Atau malah lupa sama sekali mau beli apa. Nah, coba bayangin deh, pengalaman itu tapi skalanya dibikin 100 kali lebih parah. Itu dia nih yang mau kita bahas sekarang. Oke, kita kenalan dulu sama tokoh utama kita hari ini. Namanya Tono. Misinya sederhana banget, disuruh ibunya ke warung buat belanja beberapa barang. Kedengerannya gampang kan? Apa sih yang bisa salah? Well, ternyata banyak banget. Nah, ini dia nih, kesalahan fatal pertamanya. Si Tono ini, saking pedenya, dia mutusin buat nggak nyatet daftar belanjaannya. Ah, gampang ini, ingat di kepala aja lah gitu mungkin pikirnya. Satu keputusan sepele yang akibatnya luar biasa. Oke, ini dia daftar belanjaan yang asli dari ibunya. Simpel banget kan? Cabe, bawang, garam, terasi, sama kecap. Cuma 5 item. Harusnya sih gampang banget ya diingat. Coba deh ingat-ingat daftar ini, karena 5 kata inilah yang bakal jadi sumber dari semua kekacauan nanti. Ya, kelihatannya emang gampang banget. Tapi, justru disinilah kelemahan otak kita mulai kelihatan. Di tengah jalan ke warung, Tono ini keganggu sama sesuatu yang sepele banget. Dan dari situlah, semuanya mulai hancur berantakan. Jadi, apa sih yang bisa ngerusak ingatan yang tadinya udah jelas banget di kepala? Ternyata bukan sesuatu yang heboh loh, cuma gangguan kecil. Tono ngeliat temennya lagi main gasing. Cuma beberapa detik aja perhatiannya teralihkan dan itu udah cukup buat bikin semuanya ambyar. Padahal ya, sesaat sebelum ngeliat gasing itu, dia masih ngulang-ngulang di kepala. Cabe, bawang, garam. Tapi begitu keganggu, sesuatu yang aneh terjadi. Kata-kata itu tuh kayak kehilangan artinya. Yang nempel cuma bunyinya doang. Otaknya langsung panik, nyari kata lain yang bunyinya mirip-mirip. Nah, ini dia hasilnya. Otak Tono itu ternyata nggak ngehapus memorinya, tapi ngegantinya. Coba deh perhatiin polanya. Ini menarik banget. Ini bukan salah ngasal, tapi kesalahan fonetik. Kesalahan berdasarkan bunyi. Cabe yang mirip bunyinya apa? Cacing. Bawang jadi batang. Garam jadi gerobak. Ini bukti kalau otak kita kadang lebih fokus ke suara daripada arti. Semacam bug di sistem kita yang ya, di kasus ini sih jadinya malah lucu banget. Oke, jadi dengan daftar belanjaan yang udah acak-adut di kepalanya itu, kira-kira apa yang Tono bawa pulang ke rumah? Siap-siap ya, karena hasilnya bener-bener di luar nalar. Jawabannya adalah, pertama, dia bawa pulang secangkir cacing. Iya, cacing beneran. Terus, entah gimana ceritanya, dia bawa sebatang kayu gede. Belum selesai, ada juga gerobak mainan. Dan buat nutup koleksi anehnya ini, dia bawa kacamata sama topi. Luar biasa deh, dari bahan sambal jadi koleksi barang-barang nggak jelas. Terus, gimana reaksi ibunya? Nah, ini bagian terbaiknya. Ibunya nggak marah, nggak teriak, cuman diem sambil nepok jidat. Satu gerakan yang udah ngejelasin segalanya tanpa perlu ngomong sepatah kata pun. Oke, di balik semua kelucuan cerita Tono ini, sebenarnya ada pelajaran penting loh buat kita semua. Cerita ini tuh kayak pengingat gitu soal betapa rapuhnya otak kita. Dan solusinya ternyata simpel banget. Jadi gimana caranya ya biar otak kita nggak ngerjain kita kayak gini? Jawabannya cuma 3 kata sakti. Jangan lupa dicatat. Udah, sesimpel itu. Ini kayak kita ngakuin aja kalau ingatan kita tuh secanggih-canggihnya gampang banget error dan keganggu. Terus kenapa sih kita sering banget maksa ngandelin ingatan? Ya karena otak kita itu pada dasarnya demen nyari jalan pintas. Ngapalin kan rasanya lebih cepet, lebih efisien daripada nulis. Tapi, ya kayak yang kita lihat dari kasus Tono, jalan pintas itu bisa nyasarin kita jauh banget. Kadang, teknologi paling canggih buat nolongin ingatan kita itu bukan aplikasi di HP, tapi ya selembar kertas sama pulpen. Nah, setelah dengar cerita kacaunya Tono, sekarang coba deh kalian inget-inget apa hal paling aneh yang pernah kalian yakini gara-gara salah ingat. Cerita Tono ini emang ekstrim sih, tapi saya yakin kita semua pasti pernah punya momen Tononya masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.